Kemudian ada saudara kita yang mengirim poster yang di situ ditulis tulisan besarnya, haram daging hasil sembelihan orang yang tidak salat. Lalu menyebutkan di bawahnya ada fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, orang yang tidak salat apalagi menyembelih, dagingnya tidak boleh dimakan. Mengapa? Karena hasil sembelihannya haram. Andai yang menyembelih itu beragama Yahudi dan Nasrani, maka sembelihannya halal bagi kita untuk dimakan. Sehingga sembelihan orang yang tidak salat lebih buruk daripada sembelihan Yahudi dan Nasrani. Ini di Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Utsaimin jilid 12 halaman 45. Lalu beliau meminta, Ustaz, bagaimana tanggapannya tentang hal ini? Baik. Sebetulnya sebelum kita membahas lebih dalam tentang sembelihannya, kita dudukkan dulu status orang yang tidak salat. Kalau orang yang tidak salat ini tidak pernah salat sama sekali, tidak pernah salat sama sekali, ini dikeragui dia. Kalau dia tidak mengakui wajibnya salat, ini jelas ulama sepakat kalau dia kafir. Ya. Dan kalau dia kafir, tidak beragama Nasrani atau Yahudi, berarti dia tidak halal untuk dimakan sembelihannya. Ini kalau dia tidak mengakui wajibnya salat. Bagaimana kalau begini? Salat Jumat lain, tapi salat yang lain tak? Salat Jumat saja. Salat Jumat cik tiap minggu, tu salat hari raya cik 2. Selebihnya tak ada. Ya. Bagaimana kalau demikian? Kita lihat apa juga yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang orang yang seperti ini. Apakah orang yang seperti ini babnya beliau kafir atau tidak? Bagaimana kata beliau? Kita coba juga mengetahui apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau sampaikan bahwa orang yang tidak salat tapi maknanya tidak selalu salat, berarti tidak dianggap dia meninggalkan salat yang termasuk dalam hadis al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus salah faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dengan mereka adalah meninggalkan salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Tapi apa maksudnya di sini? Dia telah kafir. Maksudnya bagi mereka yang memang tidak pernah salat sama sekali. Ini yang disebut dengan tarik. Tarik, meninggalkan. Tapi kalau dia salat ada, tapi lebih banyak tinggalnya daripada dilakukannya, maka yang seperti ini tidak dihukum kafir, tapi dihukum fasik. Satu salat saja dia tinggalkan, ini dosa besar luar biasa. Apalagi dalam seminggu yang dia tinggalkan itu, yang dia tinggalkan semua salat kecuali salat Jumat. Ini tidak masuk. Hanya saja jemaah yang muliakan yang meninggalkannya karena dia malas atau karena meremehkannya. Meremehkannya dengan makna ya kalau dilakukan jadi, kalau tidak. Tidak ada pentingnya baginya yang demikian, maka dia tidak keluar dari agama Islam. Dia dihukum fasik. Saya bacakan apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Tarikus salah la yakhlu imma ayakuna jahidan liwujubiha atau ghaira jahid. Orang yang meninggalkan salat keadaannya tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama sekali, mengingkari jahidan liwujubiha, mengingkari wajibnya, atau ghaira jahidin, atau tidak mengingkarinya. Fa in kana jahidan liwujubiha nuzira fihi. Kalau ternyata dia mengingkari wajibnya, dilihat. Fa in kana jahilan bihi wa huwa mimman yajhalu dzalika kal haditsil Islam wan nashi' bi badiyatin urifa biwujubiha wa 'allima dzalika wa lam yuhkam bi kufrihi li'annahu ma'zur. Kalau ternyata dia tidak mengetahui, dia mengingkari wajibnya karena dia jahil, atau karena dia baru masuk Islam,
atau dia tinggal di daerah yang badui, maksud daerah pedalaman yang tidak sampai kepadanya informasi akan wajibnya salat, urifa wujubaha, maka dia diberitahu tentang wajibnya, diajarkan, tapi walam yuhkam bi kufrihi di annahu ma'zur, tapi tidak dihukum dia kafir karena dia orang yang uzur. Wa illam yakun yajhal wa illam yakun mimman yajhalu dzalika kanasyi minal muslimina fil ansari wal qura. Bagaimana kalau dia bukan tidak mengetahui, tahu dia hidup di kalangan kaum muslimin, tumbuh besar di sana, di kota-kota, di negeri-negeri, lam yu'zar, yang seperti ini tidak diberikan uzur. Wa lam yuqbal minhu id'a'ul jahli, dan tidak diterima darinya klaim bahwasanya dia tak tahu. Mana pula tak tahu. Yang seperti ini wa hukima bi kufrihi, maka dia dihukum dengan kufurnya, maksudnya orang seperti ini sudah layak dihukum kafir. Lianna adillatul wujubi zahiratun fil kitab was sunnah, karena dalil-dalil menunjukkan wajibnya ini sudah jelas sangat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian bagaimana kalau statusnya mereka yang mengakuinya tapi malas melakukannya? Maka di sini disebutkan, apa kata beliau? Zalika ijma'ul muslimin, itu adalah kesepakatan kaum muslimin. Fa inna la na'lamu fi 'asrin min al-a'sari ahadan min tariki as-salati turika taghsiluhu was-salatu 'alayhi wa dafnuhu fi maqabiril muslimin wa la muni'a warasatuhu mirasahu wa la muni'a huwa mirasa muwarrithihi wa la furqa baina zawjayn li tarki as-salati min ahadihima ma'a kasrati tariki as-salah. Disebutkan, kami tidak mengetahui di suatu masa pun, ini tentang keadaan orang yang meninggalkannya karena malas. Kami tidak mengetahui di suatu masa pun seseorang yang meninggalkan salat turika taghsiluhu, yang dibiarkan dia tidak dimandikan kalau dia mati, dan dibiarkan dia tidak disalatkan, kami tidak tahu itu, dan dibiarkan dia maksudnya tidak dikuburkan di penguburan kaum muslimin, dan dilarang dia dari harta warisan, dan harta warisannya dilarang diambil oleh ahli warisnya. Begitu juga dia dilarang untuk mengambil harta warisan dari orang yang meninggal. Begitu juga kita tidak mengetahui dipisahkan dia dengan istrinya karena salah satunya meninggalkan salat, padahal ma'a kasrati tarikis salah, padahal banyak yang meninggalkan salat. Ini banyak meninggalkan salat di zaman-zaman terakhir. Walau kana kafiran la sabatat hadhil ahkamu kulluha, andai dia dihukum kafir maka semua hukum ini akan tetap padanya. Wala na'lamu bainal muslimina khilafan fi anna tarika salati yajibu alaihi qada'uha, dan kami tidak mengetahui di antara muslimin perbedaan bahwasanya orang yang meninggalkan salat wajib baginya untuk mengqadanya. Maka secara umum di sini yang meninggalkannya karena malas tidak dihukum kafir. Okey, kalau tidak dihukum kafir, lalu dia yang menjadi tukang jagal, dia yang menjadi tukang sembelih, apakah sembelihannya dianggap mayat, bangkai? Kita bilang, kalau dia fasik berarti masih muslim, berarti masih sah sembelihannya. Hanya saja dihindari orang-orang yang seperti ini. Makanya sunnah Nabi SAW, kalau bisa kita yang langsung menyembelih, jangan diwakilkan kepada orang, kita yang langsung menyembelih. Oh, ternyata kita kategori orang yang takut, atau yang berkurban ini wanita contohnya. Nah, bagaimana nanti akan langsung turun tangan? Yang seperti ini dia wakilkan kepada orang yang dia yakini dia salat. Tak mungkin semua orang yang salat di sini tak bisa menyembelih. Ini tak mungkin. Atau tidak mungkin kepandaian menyembelih hanya dimiliki oleh orang yang tidak salat saja. Ini juga tak mungkin. Maka dipesankan contohnya untuk saya, tolong sembelih ya, tolong sembelihkan. Kalaupun nanti dikasih upah tidak ada masalah, untuk menjaga supaya memang kurban kita benar-benar halal untuk dimakan. Kalau nanti dia contohnya orang yang tidak pernah salat sama sekali lalu dia yang menyembelih, ini muskilah. Tapi insyaallah taala di kita ini ya, petugas-petugasnya insyaallah taala ini salat insyaallah taala. Baik, ada fatwa Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala, beliau sampaikan, allazi yazharu li, yang jelas bagiku, bagi orang yang tadi meninggalkan salat karena malas, annahu la yukaffar illa bitarkil mutlaq bihaitsu la yusalli abada,
Yang jelas bagiku adalah dalam masalah ini, yang jelas bagiku dia tidak dikafirkan kecuali jika dia meninggalkan dengan mutlak. Mutlak apa maksudnya? Bihaitsu la yusalli abada, yaitu tak pernah solat selamanya, tak pernah solat. Ini ya kafir ni. Wa amma man yusalli ahyanan fa innahu la yukaffar. Adapun yang kadang-kadang dia salat, maka dia tidak kafir atau tidak dikafirkan. Okey, maka silakan dilihat apakah dia ni ada tidak salat, minimal salat Jumat. Minimal salat Jumat. Maka kalau ternyata ada bagian demikian, dia tidak kafir, sehingga sembelihannya tidak disebut bangkai. Tidak disebut bangkai. Ini fatwa beliau di jilid 12 halaman 55. Maka saya sarankan kepada yang menerjemahkan fatwa beliau, ini terjemahannya jilid 12 tapi halaman 45. Ini 10 halaman sebelum fatwa yang terakhir saya bacakan. Pandai-pandai mengutip fatwa. Ini fatwa beliau, yang tadi juga fatwa beliau. Yang kadang-kadang salat maka tidak dikafirkan. Yang seperti ini zahirnya ini, kalau orang baca sekilas begini, zahirnya yang tidak salat baik kadang-kadang ini tidak sah sembelihannya. Ini akan bikin kacau di ini. Maka saya sarankan untuk mengambil fatwa dengan lengkap.